kasih kami sudah mengikuti acara demi acara, kau sudah pimpin para singer WL, dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu Bapak Wijaya, supaya firman-Mu boleh benar-benar menjadi kekuatan bagi kami, boleh menuntun kehidupan kami yang masih muda, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa dan kelemahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Saya di sini aja ya. Ya, kayak kelihatan seperti family ya. Nah, terima kasih buat kesempatan dari pihak keamanan, juga kepala sekolah SMP 1 Doko ya. Ya, sangat luar biasa ini didampingi dengan orang-orang yang luar biasa, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, yang pertama silakan duduk. Ya, sebelum kita mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan, di sini saya bawa opa-opa ya, tapi bukan opa artis Korea ya, bukan ya. Jadi ini opa-opa ini kakek-kakek yang bisa dijadikan teladan ya, sebagian ya. Nanti sebelum firman Tuhan ini ada satu kesaksian ya. Ini tadi dilihat Opa Matius ya. Ini namanya Opa Matius, sama dengan gembala kita di tempat ini, namanya Pak Matius ya. Nah, dia ini sering syuting ya, foto-foto. Nah, luar biasanya ini dimasukkan mengikuti teknologi digital. Nah, nanti bagaimana tentang media sosial, bagaimana caranya, kegunaannya, nanti kita dengarkan sebagian ya. Setuju ya? Ya, tapi kita harus dengarkan dengan sesama, nanti biar dapat masukan ini gunanya apa, untuk tujuan apa, terlebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan ya. Oke, saya undang Opa Matius dan kemuliaan Tuhan. Shalom sebelumnya. Saya dalam hal ini mau menyaksikan sedikit pengalaman sebagai lansia. Umur saya sekarang sudah 75. Dalam hal ini sebelumnya itu mungkin 5-6 tahun yang lalu saya selalu merindukan apa yang akan saya perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal ini kita tahu ya, orang lansia itu pasti, apalagi anak-anak belum mengalami, yang sudah lansia pasti mengalami kemunduran fisik ya, segala sesuatu yang dulu kita ketika muda bisa lari, sekarang sudah kekurangan namanya tenaga. Tapi dalam hal ini saya bersyukur setelah saya bergabung dalam komunitas yang namanya JP Sokan yang dipimpin oleh Pak Wijaya. Di sini baru saya bisa menyalurkan talenta apa yang saya punya. Saya sebenarnya belum tahu apa nih Tuhan yang harus saya perbuat untuk menyenangkan hatimu. Tapi kebetulan dalam hal ini, kebetulan saya diajak Pak Wijaya untuk mendokumentasikan apa kegiatan kita selama ini. Di sini saya mau memberikan motivasi sedikit buat adik-adik di sini ya. Kita tahu seperti Musa ya. Musa waktu itu kan dipanggil Tuhan untuk melayani atau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi dalam hal ini Musa selalu bilang, aku nggak sanggup, nggak bisa bicara, nggak bisa apa. Tapi Tuhan kasih tetap perintahkan untuk harus kamu yang memimpin. Akhirnya adik-adik tahu ya apa yang ditanya oleh Tuhan pada Musa pertama, apa yang ada di tanganmu ya, ada kasih tahu, yaitu tongkat ya. Musa ini kan adalah gembala domba. Di sini Tuhan gunakan tongkat ini sebagai petunjuk supaya memimpin Musa ini memimpin bangsa Israel keluar Mesir. Demikian juga saya merasa adik-adik di sini sekarang apa yang ada di tangan adik-adik, pasti gadget ya, HP, paling kurang HP harus ada. Nah, di sini saya memberi motivasi. Saya sebenarnya dalam hal ini kurang begitu apa ya, boleh bilang gaptek, nggak ngerti saya ini. HP itu gimana? Saya sebenarnya belajar dari ibu saya. Ibu saya waktu itu umur 7 tahun, 8 tahun sudah pintar. Kalau saya nggak ngerti ini gimana, diajarin. Lama-lama saya ingin belajar, tapi bukan untuk menyenangkan hati saya. Saya belajar tiap hari itu renungan-renungan Tuhan, saya buat bagaimana supaya bisa saya share ke grup-grup. Hanya selama ini saya sudah mungkin Tuhan berikan
diberikan suatu talenta, jadi saya bisa ambil hasil dari apa yang saya buat itu, saya share ke YouTube, ke IG, ya, sama ke Facebook. Jadi selama ini mungkin sudah ribuan foto atau video yang saya share. Nah, di sini saya mau himbau pada adik-adik, gunakan waktu yang kesempatan saat ini, di mana waktu itu saya waktu muda saya nggak pikir panjang, cuma waktu itu saya bekerja tapi tanpa ada suatu waktu yang menyenangkan Tuhan. Nah, di sini waktunya. Itu pula saya himbau adik-adik tetap harus belajar yang sungguh-sungguh, terlebih untuk menyenangkan hati Tuhan bagaimana betul-betul belajar. Nah, ini satu kesempatan bagi saya untuk menyaksikan supaya memotivasi ada di sini. Terima kasih. Sekian. Bila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke Pak Wijaya nanti. Caranya untuk upload apa gimana nanti saya jawab. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan ya, luar biasa ya Opa Matius ya, di usianya sudah 75, dia rindu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya media sosial hanya digunakan untuk waktu selfie lagi di mana ini atau nulis-nulis sesuatu hal yang tidak berguna, itu jangan. Terlebih lagi untuk saling mengoreksi, menghakimi. Jadi media sosial ini bencana digunakan untuk itu aja. Jadi ini kita ikuti teladan Opa Matius untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Terlebih ya syuting-syuting, foto-foto itu semua acara itu hanya terfokus untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, jadi seperti hari ini pun nanti bisa dilihat di channel YouTube Jesus is Good ya. Kita bukan mau seperti yang lainnya, nanti jangan lupa subscribe ya, loncengnya di bel ya. Nah, itu enggak. Cukup dilihat ada teladan apa yang nanti bisa adik-adik ambil. Ya, setuju ya? Seperti itu ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, mari kita akan belajar tentang firman ya. Hari ini saya diberi tema yang sangat luar biasa ya. Yesus jalan ke surga. Ini di Yohanes 14 ayat 6 ya. Bisa dibantu munculkan, kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 6. Ya, mungkin bawa HP bisa dilihat di Alkitab atau nanti di Videotronnya bisa keluar ya. Ya, ayo kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Ya. Ini terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan dari pihak keamanan, terima kasih buat dukungannya. Ya, sebentar kita akan belajar tentang ayat ini ya. Jadi waktu ini ada pernyataan bahwa Tuhan Yesus ini akan meninggalkan murid-muridnya ya. Dia meninggalkan murid-muridnya pasti ada tujuan ya. Jadi bukan masalah wis tak tinggal kalau alasannya bukan. Jadi pasti ada tujuan. Yang pertama apa? Menyiapkan tempat yang indah buat kita. Nah, itu yang harus dipahami dulu, bahwa Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk menyediakan tempat buat kita. Terus yang kedua, dia akan kembali lagi untuk membawa mereka-mereka yang percaya untuk dibawa ke tempatnya yang telah disediakan di sana. Di pernyataan ini kita akan belajar. Yang pertama, Yesus menegaskan bahwa siapa yang mengenal dan percaya kepada Dia, maka ia akan juga mengenal Allah Bapa. Jadi sebelum kita mengenal Allah Bapa, kita semua harus percaya sama Tuhan Yesus. Ya, itu dulu. Jadi tidak bisa kita langsung mengenal Bapa tanpa melalui pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang harus kita ketahui dulu. Sebab hanya melalui kenal dan percaya kepada Yesus, seseorang dapat datang kepada Allah Bapa. Yaitu yang harus dikuatkan dan dipercaya dulu, bahwa tanpa melalui Yesus kita nggak akan kenal Allah Bapa. Ya, Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan. Jadi dia itu jalan kebenaran, bukan petunjuk jalan. Ya, kalau petunjuk jalan mungkin sering kita dapati rambu-rambu di jalan-jalan ya. Nanti
Nanti setiap firman yang disampaikan ini nanti coba kita tangkap, dan nanti saya sudah bawa hadiah. Saya juga sudah bawa hadiah. Nanti ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan yang nanti bisa dijawab tentang tema Yesus jalan ke surga. Itu tadi ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan petunjuk jalan. Tuhan Yesus itu jalan kebenaran. Ya. Jadi kita harus lebih kenal lagi sama Tuhan Yesus agar kita tahu jalan kebenaran itu yang bagaimana. Yang itu yang pertama, dia adalah kebenaran, bukan sekedar pewarta kebenaran. Dia itu jalan kebenaran, bukan pewarta, bukan ngomong-ngomong tok, cerita-cerita tok. Oh ini loh kebenaran, bukan. Dia bukan pewarta. Ya, dia tapi jalan kebenaran. Setuju ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua, Yesus memberitahukan penyebab kepergiannya kepada Allah Bapa, yaitu mempersiapkan tempat untuk murid-muridnya. Ia juga akan berjanji akan kembali menjemput mereka. Ya, jadi dia pergi dulu untuk menyiapkan tempat, dan sesudah itu dia akan kembali untuk menjemput. Nah, ini istilahnya kita akan dijemput semua ini, tapi kita yang punya iman dan percaya, yang setia dan taat. Ya, itu yang pertama. Jadi jalan menuju kebenaran itu kita harus percaya dulu. Jadi total, percayanya itu total, jangan setengah-setengah. Jadi kita ibaratkan kita ini benar-benar berserah sudah. Terserah Tuhan Yesus ini mau ke bawah kemana kita ini. Jadi seperti adik-adik sekarang ini, kita harus benar-benar mulai dari sekarang itu percaya itu bukan hanya setengah-setengah, cuma hanya percaya Tuhan Yesus memang jalan kebenaran. Tidak cukup itu aja, tidak cukup. Jadi benar-benar kita ini benar-benar harus percayanya total. Nah, percaya total itu akan saya ilustrasikan ya. Saya ilustrasikan sedikit aja. Saya minta perwakilan dari yang cowok aja, mungkin yang main musik ya. Nah, ini Mas apa ini? Ayo maju. Ayo. Ini jadi kita akan belajar tentang ilustrasi tentang kita ini benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Kita benar-benar pasrah. Ya sama. Otomatis kita harus apa? Percaya itu bukan hanya sekedar wis percaya toh Tuhan Yesus Tuhan orang Kristen wis percaya gitu toh, enggak bisa. Terlebih lagi kita harus percaya ini adalah jalan kebenaran. Tanpa melalui Tuhan Yesus kita nggak akan kenal Bapa, apalagi menuju ke surga. Kita nggak akan kenal. Ya, jadi kita akan ilustrasikan orang percaya itu gimana. Ya, sini adik ini namanya siapa? Kelvin. Keren ya namanya Kelvin ya, orang yang ganteng tinggi loh gitu. Sudah hampir sama ini. Ini calon cover boy. Jadi ya tingginya sudah masuk ini loh. Sama saya aja sudah. Loh, siapa ada ini ya. Ini seperti artis Korea lagi ya. Ya kita akan ilustrasikan tentang gimana kita percaya. Jadi percaya itu bukan hanya percaya Tuhan Yesus. Pokoknya Tuhan Yesus itu Tuhan ini orang Kristen cukup. Oh bukan. Kita kenal Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran yang hidup. Kita harus benar-benar percayanya itu total, jangan setengah-setengah. Ya, seperti Pak adik kita Kelvin. Berarti ini sebaya kalau saya kan manggilnya adik ya, betul ya. Jadi umurnya berapa? 15. Oh, 15. Nah, ini yang ikut futsal tadi. Oh, yang ikut futsal masih tanding katanya lomba katanya Pak Matius. Ya, kita jadi benar-benar total. Pak adik Kelvin percaya sama Tuhan Yesus nih. Ya, sangat percaya. Berarti percayanya itu total benar. Ya, ini Kelvin ini percayanya total. Dia itu bukan setengah-setengah hanya kenal Tuhan Yesus apa? Tuhannya orang Kristen cukup benar. Ya, ini adik Kelvin sudah percaya. Berarti kalau adik Kelvin percaya, berarti total ya, total berserah apapun yang terjadi. Kita yakin bahwa Tuhan itu penolong, Tuhan pelindung, Tuhan memberikan yang terbaik, itu pasti. Nah, sekarang adik Kelvin coba menutup mata, benar-benar menutup mata, mengibaratkan ini aku percaya sama Tuhan, aku benar-benar total harus percaya sama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, aku berserah, aku percaya, ya mengikuti jalan kemanapun, mau dibawa kemanapun, mau diberikan jalan keluar atau mungkin jalan kesulitan dan mungkin pergumulan, Kelvin percaya. Nah, kita ibaratkan Kelvin ini sudah total percaya. Jadi kita ilustrasikan seperti ini. Ya, Kelvin tutup mata, benar-benar berserah, benar-benar sudah
Tidak mau lihat kiri kanan sudah, benar-benar total ini loh, aku percaya sama Tuhan. Fokuskan hati Kelvin kepada Tuhan sampai benar-benar tertutup dan mata ini terfokusnya sama Tuhan. Ya, coba ya, kalau benar-benar tertutup berarti otomatis tidak lihat kiri kanan ya, setuju ya? Berarti tidak tahu kiri kanan apa yang terjadi, tidak tahu. Dia asal sudah berserah sama Tuhan. Ya, ini bentuk ilustrasi yang total bahwa Tuhan itu melindungi, bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik buat kita semua. Ya, ini kita uji dulu. Ini benar-benar ditutup matanya, apa remeng-remeng sih lirik-lirik. Biasanya kan gitu ya. Kalau benar-benar terpejam kan benar-benar terpejam. Nah, ini tuntunan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa buat kita semua yang percaya, setia dan taat. Ya, ini sekarang dijawab. Ini angka berapa? Tidak boleh lihat. Nah, berarti liru ya. Berarti ini benar-benar percaya, benar-benar menutup mata, benar-benar total. Ya, jadi Tuhan Yesus membawa seperti berjalan. Ya, kita berjalan, tetap memejamkan mata, dan kita terus berjalan. Kita terus berjalan. Ini melalui jalan-jalan yang mungkin kan nggak tahu. Kelvin nggak tahu ini mau kemana, tapi dia percaya. Dia total sudah. Dia menutup mata, nggak lihat kiri kanan. Kepingin lihat cewek ayu, nggak kepingin lihat cewek itu HP ini kok luaran yo, Samsung regane itu 4 juta. Nggak dilirik sama Kelvin. Dia terus berjalan, dan dia mengikuti Tuhan ini mau kemana. Dia tetap pasrah. Mungkin melalui jalan-jalan yang liku-liku, ada suatu pergumulan yang berat, dia tetap percaya. Dan Kelvin ini total percayanya, bukan setengah-setengah, benar-benar pasrah dan benar-benar yakin Tuhan akan berikan yang terbaik. Dia terus berjalan, tetap memejamkan mata sampai Tuhan akhirnya memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik itu berarti totalnya itu apa? Yakin bahwa Tuhan ini akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Sampai apa yang terbaik itu? Buka mulut, tetap nutup mata. Ini tapi sebenarnya keliru. Harusnya saya carikan coklat. Nah, saya nyuruh opa, dicari nona Bati. Ya, buka matanya, adik Kelvin. Nah, diterima ya. Nah, ini loh, benar-benar adik Kelvin ini total sudah. Dia berjalan, dibawa keliling sama Tuhan, dibawa untuk benar-benar pasrah, berserah sama Tuhan. Ya seperti ini tadi, ilustrasi yang sangat sederhana. Betul ya, adik-adik ya? Setuju ya? Ya ini bentuk kita ini loh percaya bahwa Tuhan itu benar-benar jalan, bukan petunjuk jalan. Ya, Tuhan itu benar-benar jalan kebenaran untuk bertemu sama Bapa di surga. Dan yang terpenting tadi, setelah dia pasrah, dia tak tabrak-tabrakan loh. Dia tak suruh lirik, gitu cewek ayu. Arek SMP di podo sak kelas ya wong kae. Handphone lho luaran pasti dompet itu benda. Dia enggak noleh sudah. Dia tetap aja berjalan. Tak belok-belok. Ya seperti itu Tuhan Yesus ada di kaliku suatu proses yang untuk tujuan apa? Yang terbaik. Akhirnya apa? Yang tadi ini sebenarnya jujur tadi tak suruh nyari coklat top. Ya, nanti bukanya kan gampang satu. Kekangelan ya boleh ngesan enggak buka. Dibeli kue yang segitu besar. Ya, akhirnya tak buka. Tapi enak kan abadi ya? Enak. Yaitu bentuk Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Kelvin. Ya, dari ilustrasi itu kita sama-sama belajar. Ya, kita bahwa benar-benar mengikut Tuhan Yesus itu ojo setengah-setengah. Bahwa Tuhan Yesus itu sudah jalan kebenaran untuk menuju ke surga. Nah, di Natal kali ini bukan hanya sekedar berarti sudah ada nari-nari sampai tak ulang. Ini loh Tuhan berikan yang terbaik. Tanpa kita sadari. Saya bukan merasa punya sesuatu kekuatan atau punya kuasa. Kita semua punya kuasa. Karena apa? Keinginan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus pasti diberikan yang terbaik. Ya, biasanya pemadaman saya bisa lihat mungkin bisa sampai berjam-jam. Betul ya? Opa-opa Korea ini ya. Betul ya? Ya, tapi lihat Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Padahal kita sudah tabu-tabu. Waduh ya, ini acara joget sampai golek sendok, golek aqua kosong ya. Pak Gembala, Pak Matius sampai melok bingung ini golek nopo gitu ya. Nggak ada apa-apa. Tapi tetap janjinya Tuhan. Kalau kita berserah, kalau kita benar-benar tulus, ini mau mengenali Tuhan Yesus ini Tuhan. Loh sudah kasih terbaik sudah. Lampu dinyalakan, nggak perlu nyalain genset mana, buat atau juga biaya juga. Tapi lihat Tuhan berikan yang terbaik.
hari ini pun telah Tuhan berikan mujizat yang sangat luar biasa. Ya, kesaksian sedikit tentang kehidupan saya ya. Saya pernah mengalami fase-fase atau masa-masa seperti adik-adik ya. Yang tadi saya lihat antara umur 15 sampai mungkin ya paling 16 ya, SMP ya, di bawahnya itu ya. Jadi saya pernah mengalami masa-masa itu ya. Tapi ini bukan untuk suatu bentuk kasihan atau apa, enggak ya. Jadi saya ditinggal, papa meninggal umur 9 ya, 9 tahun ya, 9 tahun sudah tidak ada papa ya. Berarti kalau 9 tahun kurang lebih saya ini masih dulu. Kalau sekarang kan cilik-cilik sekolahnya dukur-dukur ya, sampai 16, 17 terus kuliah gitu ya. Jadi saya masih umur 9 itu sudah ditinggal papa. Otomatis saya tidak pernah merasakan kasih sayang seorang papa. Yang akhirnya apa? Anak kecil umur 9 ini bandelnya sangat luar biasa. Setuju ya? Ya, ini bandel-bandel atau enggak ini? Wah, ini ngangguk ini yang depan ini bandel ya. Bandel tahu jujur ngakui kalau bandel itu luar biasa. Ya, hal yang paling buruk ya sebenarnya kalau masalah nyawa itu sangat-sangat bahaya sekali. Ya, saya pernah sampai dibawa kintir ya. Asalnya bahasa Jawa itu kintir. Jadi hujan-hujan deras ya. Saya dulu kecil, jogging lebih kecil dari adik ini. Coba adik ini yang paling kecil, baju pojok ya, baju coba berdiri aja. Nah, ini sudah rada gede ya. Umur 9 tahun mungkin saya masih separuh nih adik ini sudah. Ya, kita mainan di selokan yang mungkin sak cukupnya badanku. Jadi waktu itu arusnya deras. Nah, ini ada teman saya yang rodok gendut. Nah, ini tak lihat di sini nggak sing gendut belas ini ya. Kok kurus-kurus diet atau kayak apa ini ya. Ya, tapi tetap ya dikasih makan ya sama orang tuanya ya. Wah, luar biasa. Ya, waktu itu temen yang gendut pasti hujannya deras, otomatis nembok ya, istilahnya nembok ya. Di selokan itu ditembok sampai airnya banyak. Setelah airnya banyak, teman-temannya berbaris ya. Saya lebih kecil dari itu. Nah, setelah yang gendut ini keluar dari selokan, otomatis dorong dengan air yang sangat deras itu Ustaz. Wah, itu kalau orang tua bisa lihat itu sangat-sangat bahaya, sangat-sangat menakutkan. Badanku kecil, kuentir sudah, kuentir ya kayak seneng wis kok pelorotan gak bayar ya God ya. Ya, tapi itu sangat bahaya. Nah, puji Tuhannya saya katut itu arusnya sangat deras karena yang nembok ini orangnya gendut, temennya gendut, jadi air ini benar-benar berlimpah sampai ke dada dari sini ya. Terus akhirnya air dilepas, nah itu saya kintir sudah. Nah, ini bentuk pertolongan Tuhan ya. Entah nggak tahu posisi saya gimana, bukan jungkir balik tapi benar-benar tekanan ini duanteng terus sampai hampir jungkel. Dan di suatu pertengahan jalan arus itu tadi aku kecantol pipa PDAM. Paham ya, ada pipa PDAM di selokan ya, biasanya masuk rumah tangga kecantol di situ saya. Nah, itu loh bentuk pertolongan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Seandainya saya tidak kecantol di mana pipa itu, wah sudah wis, saya tidak akan berdiri di sini. Tidak ada lagi namanya Wijaya, yang otomatis pintir di sungai yang lebih besar, yang hasilnya nanti bermuaranya ke Brantas ya. Yaitu bentuk pertolongan Tuhan kepada setiap kita. Waktu itu kita belum kenal. Nah, posisi hari ini, apalagi kita yang sudah bisa merayakan Natal, sudah benar-benar percaya sama Tuhan. Dulu ikut sekolah minggu ya? Apa ada yang belum ikut sekolah minggu? Berarti acaranya ikut youth ya? Ya, acara-acara ke gereja sini ya. Nah, ini yang harus kita tekuni, kita harus terus rajin. Jangan hanya cuma momen Natal tok wis kumpul-kumpul rame kayak gini ya. Enggak cukup. Harus kita ikuti kegiatan-kegiatan gereja untuk apa? Menumbuhkan, mendewasakan kita. Setuju ya? Setuju ya? Adik-adik tempat ini ya. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, firman-Nya sangat singkat tapi tetap menegaskan bahwa kita ini harus percaya bahwa tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus untuk kita menuju ke surga. Dan yang pesannya Natal hari ini, kita percaya Tuhan Yesus itu jangan setengah-setengah aja.
Ya seperti tadi adik Kevin benar-benar percaya sudah, tutup mata. Sikon saat ini seperti ini. Jadi ada kesulitan keuangan, ada mungkin kesulitan dalam hal-hal lain, pergumulan mungkin menghadapi suatu mata pelajaran yang kita nggak ngerti. Nah itu pergumulan yang harus kita lalui. Berarti apa? Kita disuruh apa? Bukan hanya menjamkan mata, pergumulan masalah keuangan, wis pejamkan mata, wis biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang melakukan mujizat. Oh bukan, ada pergumulan suatu mata pelajaran, aku nggak ngerti Tuhan, tapi cuma cukup tutup mata aja. Oh tidak, kita harus berdoa, kita harus benar-benar percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sangat dahsyat. Ya seperti pertolongan kesaksian saya tadi, ini sangat luar biasa. Mungkin hari ini kita hanya setengah-setengah aja. Ada wis kenal Tuhan ya wis mek gitu tok sih. Kekristenan ya tahu gitu tok. Pokoknya dengarkan firman, memuji muliakan nama Tuhan, makan-makan selesai pulang. Oh enggak cukup seperti itu. Ayo kita mulai jadi teladan. Ya seperti tadi Opa Matius berikan teladan apa? Mengenal tentang digital, mengenal tentang media massa. Nah, sekarang ayo kita kenalkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Bahwa Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Berarti kita apa? Disuruh menjadi teladan apa? Ayo cerita bagi teman-teman kita. Loh ini loh, aku punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat. Tidak ada jalan lain loh, kita kepingin ke surga itu kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ini mulai kita kenalkan, ya setuju ya. Jadi tidak cukup hanya mendengarkan firman, memuji muliakan nama Tuhan. Setelah itu selesai, tidak cukup. Ya setuju ya. Ya, mari kita udah pakai berdiri. Nanti setelah itu saya akan adakan game ya. Tapi saya rindu semua harus ikut, semua harus sportif, semua harus ikut serta. Tidak ada yang ngalem-ngaleman, apalagi yang rewel-rewelan, tidak boleh. Ya kita harus benar-benar ini untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya kita memberikan hadiah pun penuh semangat ya. Sudah tak bungkus nosing rapi, sudah tak cari jalannya apa ini supaya bisa bikin meriah, bikin sukacita. Ya, nanti kita dibantu sama opa-opa dari Malang ya, bukan dari Korea ya. Kita punya iman yang sama, kita sudah mulai punya satu kepercayaan yang sama ya. Ayo kita pejamkan mata. Ya, pejamkan mata, benar bahwa hati kita benar-benar yang total. Membawa hati kita benar-benar yang total seperti yang tadi dilakukan sama adik Kelvin ya, teman kalian Kelvin ini. Benar-benar total. Jangan menutup mata tapi tetap lirik. Waduh ayu lirik cewek di sebelahku itu. Aduh ayu lirik gantengnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi benar-benar kita total, kita tidak boleh bercanda. Ayo mulai kita berusaha fokus. Agar apa? Tuhan datang untuk menolong kita semua. Ya, setuju ya? Ayo ya, serius ya. Ayo pejamkan mata. Nanti kita akan doa. Saya undang opa-opa nanti maju ke depan. Kita akan doa, nanti dibantu doakan. Segala pergumulanmu, segala masalahmu. Mungkin kamu sekarang dalam masalah apapun sudah. Mungkin sikonmu sudah terhimpit. Tuhan, aku malas Tuhan. Aku nggak ada gairah untuk hidup Tuhan. Aku nggak ada kekuatan untuk menjalani kehidupan ini, sudah mentok Tuhan. Pergumulanku ini terlalu berat Tuhan. Tentang ekonomi, mungkin tentang bermasalah dengan keluarga, dengan teman, dengan orang tua. Ayo kita sama-sama pejamkan mata. Ya, saya bukan mau menjanjikan bahwa Tuhan, lawatan Tuhan ini hadir di tempat setiap ibadah yang benar-benar kita percaya, benar-benar kita ini total, benar-benar kita membawa iman kita ini untuk percaya. Saya akan berdoa. Ayo kita rindu semua bawa iman kita berserah sama Tuhan. Pejamkan mata, kita fokuskan iman kita bawa hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita yakini segala pergumulanmu coba kamu renungkan. Sudah tidak ada jalan keluar ya Tuhan. Sudah mungkin mentok Tuhan. Aku sudah berserah Tuhan. Aku bergumul dengan temanku yang mungkin kepahitannya sangat luar biasa Tuhan. Saya benci Tuhan. Terlebih lagi mungkin dengan saudara dan orang tua. Ayo kita benar-benar pejamkan mata. Kita bawa doa. Saya rindu berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan, lawatan Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, segala pergumulan Tuhan, Engkau akan berikan jalan keluar Tuhan. Segala masalah Tuhan, Engkau akan selesaikan Tuhan. Mungkin hari ini adik-adik kita ini ada yang pergumulan, mungkin rasa pahit Tuhan bagi teman Tuhan.
mungkin ada rasa sakit hati kepada teman kita, mungkin ada pergumulan yang tidak ada jalan keluar Tuhan, ini sudah mentok Tuhan, saya tidak mau Tuhan, ini beban ini terlalu berat Tuhan, mungkin tentang keuangan, ekonomi, papa mama saya sudah seperti terhimpit Tuhan, papa mama saya sudah merasa tidak punya apa-apa Tuhan. Ini suatu kesaksian saya pribadi ditinggal dengan papa umur 9. Ya kalau saya hidup sendiri dengan mama saya itu is okay, tidak apa-apa. Tapi saya harus dengan 12 keluarga. Bisa bayangkan perjuangan mama yang sangat-sangat luar biasa. Kadang makan, kadang tidak. Tapi ini pergumulan. Tapi yakini bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu akan menolong kita semua, bahwa Tuhan itu akan berikan jalan keluar, terlebih kepada orang yang mengasihi kita. Kita harus berdoa buat papa mama kita. Mungkin hari ini papa mama kita masih ada, dan mungkin juga papa mama kita jadi salah satunya yang tidak ada. Tapi tetap percaya Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan berikan kasih-Nya itu sempurna yang tidak berkesudahan buat kita semua. Ayo kita tetap bawa hati kita, tetap bawa iman kita, percaya berserah itu total. Berserah jangan hanya setengah-setengah, tapi nanti rasakan bahwa penyertaan, perlindungan, terlebih lagi dalam masa-masa adik-adik ini bertumbuh. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memberikan yang terbaik, Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik buat setiap kita yang percaya. Ya, Tuhan akan selalu memberikan kasih-Nya yang utuh buat setiap kita. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu di ibadah Natal SMPN 1 Doko ini Tuhan. Kau sangat-sangat luar biasa Tuhan. Kiranya lawatan penyertaan-Mu Tuhan akan menyatakan mujizat buat anak-anak di tempat ini Tuhan, akan menyatakan pemulihan buat anak-anak di tempat ini Tuhan. Terlebih kasih-Mu akan sempurna buat anak-anak di tempat ini Tuhan. Tuhan terus Kau lawat, terus Kau lindungi, terlebih Tuhan buat kesehatan, buat orang tuanya Tuhan, buat sanak saudaranya Tuhan. Engkau akan terus melawat dan melindungi Tuhan. Terus berikan yang terbaik Tuhan pada masa-masa anak-anak sekarang Tuhan. Berikan yang terbaik untuk terus bertumbuh, terlebih bertumbuh dalam kerohaniannya Tuhan. Saya yakin dan percaya lawatan-Mu ada di tempat ini. Saya juga berterima kasih Tuhan buat firman-Mu, firman kebenaran firman-Mu ini sangat luar biasa Tuhan, bahwa tidak ada jalan lain Tuhan selain jalan kebenaran hanya pada-Mu. Terima kasih Tuhan yang telah menerima berkat mujizat pemulihan kesehatan yang luar biasa. Sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk.